Makkah kala itu bilang nggak usah disembelih ini. Oh, jangan-jangan nanti suatu saat menjadi orang yang hebat. Kalaupun bukan dia, mungkin anaknya. Nah, saran masyarakat begitu. Lah terus gini aja, digantikan saja untuk penduduk Makkah yang segini banyak ini, diganti menjadi 100 ekor unta. Nah, jadi kalau mau kurban yang afdol sekali, satu orang 100 sapi. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, jadi yang afdol sekali yaitu satu orang 100 sapi. Tapi ya bagaimana ya? Nah, jangankan 100, yang di bawahnya nih, yang afdol di bawahnya nih adalah satu orang 7 sapi. Masih berat juga ya. Ayo sudahlah, satu orang 1 kambing. Nah, cuman satu orang 1 kambing itu katanya yang lebih afdol daripada 7 orang berpatungan 1 sapi. Nah, ini kalimat dalam kitab Al-Muhadzab ya. Saya bacakan yang Al-Muhadzab dulu. Yang begitu kalimatnya. Yang afdol adalah ini dalam Al-Muhadzab kalimatnya begini. Faslun wal badanatu afdolu minal baqarati li annaha aqdamu. Badanah, unta besar ya, unta yang gede banget, itu lebih afdol dibandingkan dengan seekor sapi. Lalu wal baqaratu afdolu minasyati. Menyembelih satu ekor sapi itu lebih afdol daripada hanya 1 ekor kambing. Maksudnya 1 orang kurban 1 sapi. Kira-kira sepakat nggak? 1 orang kurban 1 sapi dengan 1 orang kurban 1 kambing, afdol mana? Ya afdol sapi lah. Betul nggak? Karena apa? Karena ya besar udah gitu, bisa untuk 7 orang. Ini untuk 1 orang. Wah, berarti afdol banget itu. Gitu. Kalau yang afdol yang tadi Abdul Muthalib 100 ekor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Hudaybiyah menyembelihnya 100 ekor unta. Hanya waktu beliau menyembelih sampai 63 capek beliau. Lalu tolong Ali, kamu lanjutkan gitu. Akhirnya yang 37 lain itu dipotong, disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau kurbannya 100. Kakek beliau kurbannya juga 100 ekor unta. Kita kambing pun kecil, bunyinya mek gitu, cempe. Carinya yang kecil dan gitu harganya 2 juta. Iya, itu belum umur. Jangan-jangan belum memenuhi syarat gitu. Nah, jadi malah ada juga di sebelah sana musim kurban bukannya beli kambing, dia malah beli sujen sama areng. Jadi hanya mengharapkan kunjungan daging kambing gitu. Itu ada yang begitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak ada, memang betul-betul nggak ada kemampuan, ya nggak apa-apa, beli sujen kan murah sujen. Ya, sama areng kan murah itu. 50.000 dapat banyak itu. Kalau buat nyate udah oke. Tapi ya udah beli sujen, beli areng nggak ada yang nganter, rasain deh. Ya. Jadi sekali lagi bahwa afdoliyahnya itu didiskusikan oleh para ulama. Kalau dalam kitab tadi antara lain 1 ekor sapi lebih afdol dari 1 ekor kambing. Kenapa? Li'annaha bisab'in, karena sapi itu mestinya buat 7 orang. Kok buat 1, buat seorang? Wah, itu afdol sekali. Wasyatu afdolu min musyarakati sab'atin fi badanatin au baqaratin. Itu begitu kalimatnya tuh. Seekor kambing lebih afdol daripada bermusyarakah, berpatungan dalam seekor sapi atau seekor unta sekalipun. Ya, tapi kalau unta kan di sini hanya seekor ya, di Ragunan doang tuh. Akhirnya nggak bisa dikurbankan karena. Jadi kalau di Makkah, di Madinah begitu. Nah kalau di sini
pernyataan Abu Ishaq Ash-Shirazi ini seorang menyembelih seekor kambing itu lebih afdal daripada berpatungan dalam seekor sapi. Alasannya apa? Li'annahu yatafarradu bi'iraqati jamin. Karena masing-masing itu menyembelih satu leher. Nah kalau begitu apa maksudnya jumlah darahnya? Nah kalau jumlah darahnya jangan-jangan 7 ekor kambing itu tidak lebih banyak dari seekor sapi. Silakan dihitung, ditakar, ditakar pakai ember gitu. Ya. Ini karena pendapat maka boleh didebat. Debatnya begini, sekarang ini orang lebih banyak yang mengkonsumsi daging sapi daripada kambing. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, apalagi yang sudah gejala hipertensi. Akhirnya apa? Akhirnya fikihnya dirubah dengan mengatakan seekor sapi untuk 7 orang dengan berpatungan itu lebih baik, lebih afdal, lebih maslahat, lebih seneng panitia termasuk yang mau dibagi daripada nerima daging kambing yang biasanya kalau yang motong nggak ahli, bau bandotnya luar biasa. Ya, kambing itu cara motongnya juga harus tahu, mengatur nafas waktu motong juga harus mengerti supaya apa? Kalau enggak kadang-kadang baunya bau perengus banget gitu. Ya, itu. Jadi ini kan pendapat bukan doktrin dari fikih, doktrin dari doktrin dari ayat atau hadis. Cuman memang kalau ayat tidak ada peristiwa disebutkan dalam Quran yang dikurbankan Nabi Ibrahim itu sapi atau unta kan? Yang dikurbankan kambing. Ya, sudahlah. Kalau memang pengen kambing ya silakan kambing, kalau pengen sapi ya panitia kayaknya lebih seneng sapi gitu ya. Dan itu nanti bisa dipilih ya, tergantung suasananya. Tapi kambing juga ada 2 macam, Bu. Jangan sampai salah, ini tukang-tukang kambing nggak pernah ikut ngaji sih ya. Harusnya tukang kambing ikut ngaji supaya tahu ada 2 jenis. Ada yang ad-do'nu, ada yang al-ma'zu. Ad-do'nu itu yang biasanya diterjemahkan dengan biri-biri, gibas, domba, atau kalau di kampung saya namanya wedhus gembel. Ya, itu yang namanya ad-do'nu. Kalau ad-do'nu itu ukurannya, ini sudah masuk pada kaifiyah. Ukurannya itu yang penting sudah pernah otek giginya. Seperti anak kecil kan gigi depan suka potel itu apa namanya? Otek, pupa atau poel. Jadi sudah berganti gigi serinya, sehingga tanpa harus menunggu 2 tahun, walaupun mungkin baru 1 tahun kurang, mungkin bangsa baru 8 bulan dan seterusnya. Yang penting dia jenisnya ad-do'nu, gibas, biri-biri atau domba gitu, itu sudah sah. Tetapi kalau kambing yang bulunya bukan keriting gitu, yang kambing yang lurus itu, yang namanya kambing, itu harus kambing yang jenisnya musinnah. Musinnah itu yang minimal harus sudah 2 tahun. Sapi juga begitu, harus 2 tahun. Jadi tukang-tukang kambing mestinya tahu tempat tanggal lahirnya kambing, gitu. Harus tahu TTL-nya kambing dan yang mau dijual itu. Supaya apa? Supaya betul-betul dia sudah 2 tahun. Kalau belum 2 tahun tidak akan sah dijadikan kurban, gitu. Tukang kambing juga kadang-kadang sudah tahu kambing masih dicangap-cangap. Tahu nggak dicangap itu? Dites, dilihat giginya dilihat. Kalau kambing tidak perlu, karena kambing itu ukurannya tahun. Tapi kalau domba perlu dicek di sininya, kalau udah otek, sudah poel, sudah kupak, sah. Ini udah kambing di buka mulutnya, nggak ada hubungan. Buka mulut kambing itu nggak ada hubungan, karena kambing harus 2 tahun minimal, bukan gigi yang otek, gigi seri otek. Itu kalau kambing.
Jadi kalau yang diukur dengan gigi tadi itu adalah ad-du'nu, yang biasa diterjemahkan gibas, biri-biri atau domba gitu ya. Ya, jadi kalau dalam pernyataan ini dikatakan ad-du'nu afdalu minal ma'zi. Domba lebih afdal daripada kambing. Gitu. Alasannya apa? Lima rawa Ubadah bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul udhiyati al-kabshul akran. Rasulullah menyatakan dalam hadis ini melalui Ubadah bin Samit, kurban yang paling bagus adalah gibas, biri-biri yang bertanduk. Dalam hadis lain disebutkan warnanya putih, bertanduk, bagian matanya hitam, pada bagian perut ada kendit, ada warna hitam mengelilingi perut, dan pada bagian dengkulnya kakinya hitam. Nah ini kambing bagus tuh, kakinya hitam, pada kiri kanan mata hitam, terus ada kenditnya. Itu kambing yang begitu suka ada di Garut. Mahalnya minta ampun tuh kambing begitu tuh. Ya, karena apa? Karena cocok dengan yang Rasulullah kurbankan, begitu bentuknya. Nah, biasanya tukang kambing tahu aja yang begini dimahal-mahalin, dan orang mau aja karena apa? Karena itu ideal gitu begitu. Nah, jadi kata orang yang nggak mau repot, ngapain pakai begitu-begitu? Emang mau nyari warnanya, nyari dagingnya yang penting gitu. Akhirnya apa? Nggak dipedulikan. Ya nggak apa-apa juga. Tapi ini yang ngomongin afdol. Lah, kaitan dengan afdoliyah ini sebetulnya ada di dalam satu ayat surat Al-Had 32-nya itu. Itu ada kalimat potongan ayatnya berbunyi, wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mentakzimkan syiar-syiar Allah. Itu Ibnu Abbas itu memberi tafsir yu'azzim sya'airallah itu adalah ta'zimuha, istismanuha, wastihsanuha. Mentakzimkan syiar Allah itu adalah mencari kambing yang gemuk, mencari sapi yang gemuk, dan mencari hewan yang sehat, yang bagus, yang memenuhi syarat. Karenanya untuk bisa afdol dan sah itu hindari 2P 2K. Apa itu? Tapi yang P ini agak kasar ya, tapi cuman ini ngafalin supaya ngafalinya gampang. 2P itu 1 pincang 2 picek. Kambing yang buta, kambing yang pincang jangan dipakai. Sapi yang pincang, kambing yang pincang itu tidak akan sah buat kurban. Yang dua apa? 2B. 2K nih 2K. Jadi 2P 2K. Yang 2P sudah disebutkan, pincang dan buta ya. Tapi kalau gampang ngafalnya picek tadi ya. Ngomong-ngomong, tahu picek nggak? Tahu? Nggak apa-apa buat kambing doang ya. Kambing dikatakan picek ya kambing. Kalau orang marah jangan asal ngomong begitu. Sekarang aja sudah nggak boleh menyampaikan untuk mereka itu sebagai tunanetra itu udah nggak bagus. Sekarang ada disabilitas ya. Ini MUI saya sedang diperintahkan untuk mengedraft fatwa berdua Kiai Alfi, ngedraft fatwa tentang disabilitas, cara beribadah disabilitas. Jadi ada hak-hak, ada segala macam itu. Nah, jadi disabilitas untuk orang. Tapi kalau kambing ya nggak apa-apa lah, ngomong tadi 2P tadi ya, pincang dan picek itu tidak boleh dijadikan kurban. Lalu yang 2K adalah kurus sekali dan kudis parah. Nah, jadi kudisan parah sama kurus banget. Karena udah 3 bulan dijemur di daerah Jakarta. Akhirnya dari Wonogiri. Bagus-bagus udah begitu di sini dijemur 3 bulan, kurus kering, dehidrasi malah. Akhirnya apa? Akhirnya pas mau dipotong itu tinggal tulang dibalut kulit. Nah, kalau yang begitu itu yang menjadi masalah. Itu pun mahal, 4 juta lagi kambing kerempeng begitu kan. Nah, jadi
harusnya memang ya gimana ya pada pedagang itu, harusnya di servis yang bagus. Ya tapi memang kadang-kadang ini cuacanya nggak cocok untuk berlama-lama di Jakarta ini. Tapi bagus, di berbagai tempat sudah antisipasi dengan kandang yang bagus. Jadi itu apa yang disampaikan di dalam kitab, bahwa mentakdimkan syiar Allah itu artinya mencari hewan yang paling bagus, yang paling gemuk, dan itu berarti serius mau menjalankan kurbannya. Lalu ini masih terkait dengan Abdul tadi, ya. Waqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha li'anna la'an udhiya bil jad'i min ad-dhani ahabbu ilayya min an udhiya bil musinnah minal ma'zi. Ini Ummu Salamah Ummul Mukminin, saya berkurban dengan gibas yang sekedar sudah otek giginya, lebih senang, lebih mantap, lebih aku cintai daripada saya berkurban dengan kambing bandot, kambing makzu yang bandot gitu ya, maksudnya kambingnya udah 2 tahun lebih gitu ya. Karena kata beliau li'anna lahmadhni atyab, yang namanya daging domba itu lebih indah, lebih enak, lebih lezat gitu ya. Lalu wasaminatu afdalu min ghairi saminah, yang gemuk lebih baik daripada yang tidak gemuk, pastilah. Dan biasanya mahal kalau yang sehat, yang gemuk gitu ya. Ini riwayatnya tadi Ibnu Abbas menafsirkan kata-kata wa may yu'adzim sya'irallah itu adalah takdimuha, istismanuha, wastihsanuha. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, ini masih afdoliyah nih. Wal bayda afdalu minal ghabrah. Warna putih lebih baik daripada warna gelap, apa kuning, apa biasanya apa hitam gitu ya. Jadi warna gelap, warna abu-abu, pokoknya yang putih yang bagus. Lalu jadi warna abu-abu kurang bagus, warna hitam juga nggak bagus. Tapi yang afdal yang putih gitu. Apa alasannya? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adha bi kabsyaini amlahaini. Nabi berkurban dengan 2 gibas yang dua-duanya putih, dan amlah ini adalah abyad. Lalu Abu Hurairah mengatakan damul bayda fil udhiyah afdal min dami saudawain. Ya, kenapa darah ya? Abu Hurairah ngomong darah yang gibas lebih bagus daripada darah yang kambing. Lah, darah. Padahal ya bukan darahnya yang dipertimbangkan ya. Kemudian afdoliyahnya itu tadi waqala Ibnu Abbas takdimuha istihsanuha wal baydu ahsan. Jadi yang warnanya putih itu lebih bagus. Kata siapa? Ibnu Abbas tadi yang mengatakan istihsanuha dan seterusnya. Mari kita kembali pada tafsir dari Al-Qurtubi yang beliau menafsirkan surat As-Saffat ayat yang 107 tadi. Begitu ada kalimat wa fadainahu bidhibhin adzim. Itu beliau mengatakan begini, Atsaminatu, hal ke-8, ini ada urutan-urutan apa, beliau kalau mau menjabarkan ayat itu luar biasa, sampai tafsir yang saya punya ini yang saya download maksudnya itu 24 jilid, saking hebatnya Imam Qurtubi. Qurtubi itu diambil dari kata-kata Cordoba. Ya waktu beliau
waktu Islam jaya Bani Abbas ya di sana, Bani Abbasiyah di Kurduba, itu banyak ulama-ulama antara lain Imam Ash-Shatibi, Imam Al-Qurtubi ya ini tafsirnya tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu dalam tafsir itu dikatakan fi hadhil ayati dalilun ala annal udhiyata bil ghanam afdal minal ibil wal baqar. Ini. Jadi dari ayat ini kalimat wafadainahu bidibhin azim itu terdapat dalil bahwa berkurban dengan kambing ghanam itu lebih afdal dibandingkan dibandingkan unta dan juga sapi. Tapi kalangan kambing yang afdal yang gibas. Ya. Jadi kalau ghanam meliputi dua. Ghanam itu bisa ghanam syah juga semuanya, syatun ghanamun itu kambing juga, tapi maksudnya meliputi ad-du'nu dan al-ma'zu gitu. Meliputi yang domba, yang biri-biri, yang gibas dengan yang kambing Jawa. Jadi al-ma'zu sering diterjemahkan kambing Jawa. Tapi jangan nanti kambing Sunda ya, nggak ada. Ya, kambing Sunda, kambing Bugis ya enggak, itu hanya istilah saja. Yang Jawa itu yang kambingnya yang lurus ininya, yang tidak keriting rambutnya. Lalu wahada madhabu Malikin wa ashabihi. Ini madhab Imam Malik dan teman-teman Imam Malik mengatakan bahwa qalu afdhalud duhaya al-fuhul min ad-du'ni. Yang paling bagus itu kambing bandot dari bandot tetapi ad-du'nu yang jibas. Jadi bandot jibas katanya gitu. Lalu setelah itu wa inatud du'ni dan kambing betina dari kelompok ad-du'nu, dari kelompok gibas. Jadi jangan dikira kurban harus jantan ya. Boleh betina, tapi pastikan tidak sedang hamil. Walaupun kalau udah keliru ya gimana. Pernah memotong sapi, pantesan pas mau dipotong tuh nangisnya beda. Itu ternyata begitu dibuka perutnya ada anaknya. Masya Allah, kasihan banget itu. Ya, halal, anaknya itu halal karena ada hadis mengatakan fil janini zakatuhu zakatu ummi. Terkait anak itu ikut sembelian induknya. Ya, tapi bagaimanapun sebisa mungkin harus disterilisasi, dicek betul itu. Kalau perlu melibatkan dokter hewan, ya, yang untuk di USG dulu, ya, supaya betul-betul steril. Gitu. Nah, ini boleh dengan yang betina. Jadi wa inna tuddoni abdul min fahlil ma'zi. Betina dari kelompok ad-du'nu atau gibas atau domba tadi itu lebih baik, lebih afdal daripada kambing bandot kambing bandot ya jantan itu yang kelompok kambing. Itu tetap saja ad-du'nu yang dibela-bela itu. Karena memang beda karakternya, tekstur dagingnya juga beda. Lalu wa fuhulul ma'zi khairun min inathiha. Gitu ya. Jantan dari kambing itu lebih baik daripada daripada betina kambing, daripada kambing betina. Ini ngomong betina sama kambing saya hampir ketawa terbahak-bahak waktu perjalanan darat mau ke Jambi lewat Banyuasin, Musi Banyuasin. Itu mau ke toilet, Pak, yang jantan sana Pak loh. Saya kok jantan loh. Saya baru tahu ternyata sana itu kalau untuk laki-laki jantan gitu. Saya lihat pria tapi dia jantan, bilang loh ini saya orang bukan kambing, saya bilang gitu. Oh ternyata di daerah sana itu jantan itu untuk orang gitu. Orang itu juga jantan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya saya bilang wah para pejantan lah, bagaimana? Itu bahasa Indonesia tetap aja nggak bagus ya. Jantan betina tampaknya cocok untuk kambing, sapi, unta gitu. Tapi kalau orang kok jangan, wow ya betina ya jelek banget ya. Ya pria, wanita, laki-laki, perempuan lah begitu cara penggunaan bahasanya.
Wa inatul ma'zi khairun minal ibil wal baqar. Nah ini. Jadi itu urutannya begitu. Jadi kambing jantan, kambing betina itu lebih baik daripada unta dan sapi. Jadi yang didulukan itu tetap kambing. Kambing yang abdonu gitu. Jadi abdoliyahnya kok begitu ya. Ini gara-gara menafsirkan ayat wa fadainahu bilibhin adin. Karena Nabiullah Ismail digantikan bukan dengan unta, digantikan dengan kambing hibas tadi. Itu dari situlah maka muncul penafsiran yang agak panjang. Ini membela partai kambing ini, ya, yang memang dikatakan abdol gitu. Jadi dasarnya wafadainahu bilibhin ayi dohmul juthah saminun. Ya maksudnya yang gemuk yang banyak dagingnya. Wadhali kabsyun la jamalun wala baqaratun. Itu yang dimaksudkan oleh Nabiullah Ibrahim. Tiba-tiba kemudian ada kambing besar itu bukan unta, bukan sapi, tapi kambing, tapi domba. Kita ngomong kambing itu jadi harus kita biasakan ya, tampaknya mau beli domba atau kambing? Domba. Bedanya apa? Yang jual juga nggak tahu bedanya tuh. Ya, jadi harus bisa membedakan mana yang al-ma'zu, mana yang abdonu. Karena itu menjadi penting. Cuman memang di dalam teks yang juga disebutkan Al-Quran itu bahimatul an'am ya, binatang ternak. Lah kita ini kan ada ternak tapi tidak masuk dalam kategori ini. Ada ayam, ada burung puyuh, ada burung dara, ada lele. Masa kita mau berkorban dengan 2 empang lele? Ya nggak bisa. Akal itu dijual dulu, beli kambing baru bisa. Ya, jadi tampak-tampaknya ya walaupun binatang ternak tetap saja harus meliputi tadi unta, sapi, kambing. Ya sebetulnya banteng juga nggak apa-apa. Sapi yang liar itu banteng boleh. Atau kambing yang liar itu namanya rusa atau apa? Kambing yang, atau mungkin kalau di sana ada anoa, ya di Sulawesi itu ada anoa, nah itu boleh itu, karena dia cuman anoa itu masuk sapi atau kambing dia. Kalau masuk sapi ya 7 orang. Lah masalahnya ada namanya sapi tapi kecil, udah tua tapi kecil, kuntet gitu. Apakah dia juga untuk 7 orang? Sementara ada kambing yang harganya 15 juta, gede banget. Apa cukup hanya untuk 1 orang? Nah, silakanlah, itu yang penting namanya, nama kambingnya 1 orang, yang namanya sapi ya untuk 7 orang. Tadi disebutkan jam 11.30 itu maksudnya saya memberikan materinya atau termasuk dialognya? Ya harusnya memberi materinya, ini belum, masih banyak ini yang diomongin. Insya Allah Ibu masih mau mendengar ya? Ya karena ini belum selesai lah. Kita lihat halaman berikutnya itu apa yang dia sampaikan. Oh tapi sebetulnya memang lagi ngomongin soal tafsir wafadaina bidibhin adil tadi. Wa qala ba'duhum law alimallahu hayawanan afdhala minal kabshi la fadadi ishaq. Jadi seandainya ya dikatakan law alimallahu hayawanan afdhala minal kabshi la fadadihi ishaq. Jadi kalau ada hewan lain selain gibas, nanti akan Allah ganti itu. Ya, tapi ini memang yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Dulu Gus Bah pernah ngasih kebingungan sama jamaah. Maksudnya Ishak atau Ibrahim? Ibrahim atau Ishak gitu. Jadi ya tetap saja kalau kita Ismail kan. Karena apa? Karena Nabi mengatakan anak ibnu Dabiha ini, ya kalau kembali pada Ishak menjadi diskusi agak panjang lagi nanti. Ya. Lalu wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini. Itu tadi masuk dalam kategori tadi afdol ya
gibas gitu ya, karena Rasulullah berkurbannya dengan gibas. Lalu ada pernah di dalam satu hadis, saya coba-coba cari lagi di mana hadisnya itu apa, tingkatannya apakah sampai pada sahih atau hanya hasan atau malah mungkin dhaif gitu ya. Tapi kalimatnya mengenai Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah Anda kebaikan kurban atau pahala besarnya berkurban? Ya. Jadi Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa likulli sya'ratin hasanatun. Pada setiap helai rambut itu ada satu kebaikan. Silakan kalau memang lagi iseng, hitung berapa helai rambut dalam tubuh kambing. Kira-kira sanggup ya? Jangankan sekujur tubuh kambing, ya. Ini aja nih apa nih? Ale ini idep-idep. Apa ya kalau bahasa Indonesianya idep? Bulu mata. Bulu mata ibu-ibu ini bisa pernah ngitung berapa? Nggak pernah kan? Satu kuping kambing copot, pas sudah mau dibakar itu iseng hitung berapa rambutnya. Wah, luar biasa ya, kebaikannya itu masing-masing helai rambut itu satu kebaikan. Tuh, bahkan hadis lain mengatakan likulli qitratin, masing-masing tetesan darah itu kebaikan. Makanya bagi yang berkurban sebaiknya mengikuti melaksanakan pelaksanaan atau penyembelihan, ya, menyaksikan. Karena Aisyah pernah diperintahkan, tolong kamu hadir dalam penyembelihan itu, karena itu tetesan darah itu sebelum jatuh ke tanah, dosa-dosa kamu telah diampuni oleh Allah. Ya, Allah langsung menerima amal kebaikan orang-orang yang berkurban sebelum tetesan darah menyentuh tanah. Ini luar biasa. Jadi karenanya jangan ragu-ragu, yang sudah berniat segera transfer, yang sudah berniat segera beli, yang sudah berniat, dan nanti anjurannya bagi yang sudah berniat sejak tanggal 1 Dzulhijjah untuk menahan diri jangan memotong-motong kuku kakiku maupun kuku jariku, termasuk rambut-rambut, apakah rambut kepala atau rambut-rambut lain, jangan dipotong selama 10 hari. Itu ada hadis terkait dengan itu. Walaupun dulu pernah didiskusikan, Pak Ustadz ini yang nggak boleh dipotong jari, jari, kuku orang apa kuku kambing? Lah, kok kuku kambing sih? Emang kambing suka dipotong kukunya, ya, di samping memang tidak ada hubungan dengan kambing. Yang tidak boleh dipotong, yang sunnah untuk tidak dipotong, itu kuku orang yang mau berkurban. Itu saya tanya, saya cari-cari, itu katanya supaya seluruh bagian tubuh itu memperoleh jaminan mendapatkan ya kebaikan, mendapatkan pembebasan dari neraka. Tapi kalau udah harus dipotong belum tentu, katanya begitu. Itu antara lain. Tapi yang lain lagi, enggak, ini urusannya biar sama dengan orang yang sedang berihram. Karena orang yang berihram tidak memotong kuku dan rambut, maka kita jalankan juga begitu. Nah, sudah, itu nanti alasannya apa saja silakan. Tapi kalau saya dengan sangat menyesal tetap saya mau potong, walaupun saya juga mau berkurban. Karena apa? Saya wajib ikut nyembeli sapi itu. Kalau saya lagi genggam leher sapi, ini 2 jari saya ini kukunya lembek. Pernah ada 3 kali saya mengalami ini, begitu saya tidak potong kukunya malah kebalik kan, nggak ingat, sakit banget tuh. Lagi nyengkeram leher sapi gara-gara nggak dipotong, ini kebalik dua-duanya. Waduh, nggak enak banget tuh, sakit. Lah akhirnya udahlah, saya dengan mohon maaf menyalahi kitab ini demi kebaikan, demi kenyamanan waktu nyembeli, saya potongnya kukunya yang ini, yang 2 ini aja, yang lain-lain masih bisa. Karena udah 3 kali berturut-turut ternyata kebalik ininya, kukunya ini waktu mencengkeram leher sapi. Ya, jadi ngomong-ngomong, saya selain dosen juga berprofesi sebagai juliha, juru sembelih halal, dan saya punya sertifikat BNSP, Badan Sertifikat Nasional.
ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi profesi saya itu ada 3. Satu, profesi pendidik, memang ada sertifikat saya tahun 2009. Yang kedua, profesi juleha ini, ya, juru sembelih halal. Dan yang ketiga, profesi dai. Itu saya punya sertifikat yang resmi dari MUI angkatan pertama, yang insya Allah dakwahnya tidak akan menyinggung perasaan orang gitu ya. Dakwahnya akan rahmatan lil alamin, itu kata MUI. Menurut itu akhirnya saya dapat sertifikat. Ya, jadi adik-adik nanti sebentar lagi cari sertifikat itu. Ya, kalau saya emang nanti kalau suatu saat berhenti jadi dosen ya jadi tukang potong ayam dan masih bisa, karena sudah pelatihan gitu dan sudah ada sertifikatnya juleha. Waktu saya ngomong juleha, jamaah tahu loh, kok juleha? Juleha itu juru sembelih halal gitu. Jadi juru sembelih halal memang diperlukan. Kenapa saya punya sertifikat? Karena saya sudah ditugasi MUI untuk audit pemotongan hewan di berbagai tempat. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin diperlukan dialog, apakah terkait kurban atau hal lain, tapi kayaknya harus yang sesuai dengan tema. Dan ini banyak, karena nanti ada orang, Pak boleh nggak berkurban dengan niat untuk almarhum? Boleh nggak kurban tapi ikut makan dagingnya dan lain-lain ya. Ada yang suka bertanya-tanya begitu, dan insya Allah nanti kita diskusikan. Dikembalikan kepada pembawa acara. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk narasumber. Baik, lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan, ada 1, 2, 3. Cukup dulu untuk 3 penanya. Ini 3 itu ibu-ibu semua ya? Oh, bapak-bapak nggak mau pada kalah ya, gara-gara dia ngomongin jantan tadi. Ya, jadi nggak ada. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, di setiap hari raya Idul Adha ini ada aja pertanyaan mengenai kurban ya Pak Ustaz. Antara lain, saya ada 3 nih pertanyaannya Pak Ustaz, tapi kayaknya nggak panjang-panjang. Pertama, yang awal tadi Pak Ustaz menjelaskan mengenai Nabi Adam ya. Nabi Adam itu maharnya 100 kali bersolawat. 1000 kali bersolawat. Dan solawat itu kita tahu menyebut Nabi Muhammad ya Pak Ustaz. Jadi ketika Nabi Adam itu berarti Nabi Muhammad itu memang sudah diberitakan ya gitu Pak Ustaz. Itu 1. Lalu yang kedua, bagaimana sekarang ini kan kayak dianjurkan gitu Pak Ustaz, tebar hewan kurban, jadi berkurban di tempat lain. Ya. Nah tadi Pak Ustaz menjelaskan kalau bisa kita menyaksikan ya tetesan darah hewan kurban itu. Nah bagaimana dengan berkurban di tempat lain yang khususnya ya di kampung-kampung kan Pak Ustaz jarang ya makan daging, jadi kita berusaha kurbannya di kampung sendiri gitu Pak Ustaz. Nah satu lagi, bagaimana kalau berkurban atas nama almarhum almarhumah? Nah saya pernah mendengar itu tidak dianjurkan, tapi kemarin ada yang bilang boleh atas nama yang almarhum almarhumah itu, tapi niatnya sedekah. Jadi antara kurban dan sedekah kan berbeda ya Pak Ustaz. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab. Karena ini 3 pertanyaan mungkin dijawab saja, nanti selanjutnya langsung 2 penanya langsung dijawab oleh Bapak. Saya langsung aja ya. Karena ciri-ciri profesor gampang lupa. Padahal belum juga ini ya. Pertama, mengenai Nabi Adam membaca sholawat dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, padahal Nabi Adam belum ada manusia lain. Menurut yang cerita ini, ya, kitab yang menyebutkan hal ini itu dalam kitab Badai yang Zuhur dan juga dalam kitab An-Nawadir, namanya kitabnya An-Nawadir. Tapi
dalam kitab-kitab yang lain juga ada soal ini, bahwa Nur Muhammad, nama Muhammad sudah ada sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, itu luar biasa yang Nabi Muhammad itu. Jadi sampai dikatakan laula kaya zinatal wujudi ma taba'ishi wala zarudi. Jadi artinya Nabi Muhammad itu luar biasa dan memang sudah ada. Nur Muhammadnya sudah ada sejak zaman dulu. Nabi Adam itu sudah diperkenalkan nama. Nanti ada Nabi Muhammad ya. Makanya Nabi Adam bingung. Itu siapa itu? Itu Nabi terakhir. Jadi Allah berdialog dengan Nabi Adam. Ini dialog ini nggak ada dalam Quran ya. Ada dalam riwayat-riwayat. Apakah nanti dipercaya atau tidak? Saya tetap percaya lah. Ternyata Sallallahu Alaihi Muhammad itu kalau dibaca itu namanya sholawat Jibril. Biasanya dilakukan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang baca dia, ini yang tadi baca Asmaul Husna, wah suaranya luar biasa. Kalau yang baca saya melintir, jadi nggak menarik. Tapi kalau yang baca yang suaranya bagus itu saya suka membaca ini karena memang ada ijazah. Sehari 1000. Ternyata saya baca nyetir mobil sambil keluar menuju UIN. Saya nyetirnya dari Pamulang sebelah sana sudah masuk Serpong sampai Pasar Ciputat selesai. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Sampai ini muter tasbih 10 kali. Tambah 10 biji 10 kali nanti. Kalau lebih nggak apa-apa, sama temen lebihin aja lah. Ya sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Insya Allah yang rajin membaca sholawat Jibril tidak pernah kekurangan duit. Loh, orang kalau kekurangan duit nggak enak loh. Ya mau ngapa-ngapain nggak bisa kan? Nah, tapi kalau membaca sholawat ini, waktu itu saya tuh mau ngawinin anak nggak punya duit, baca sholawat, ada orang nganterin duit. Coba, ini jangan ditiru ya. Nanti ditiru nggak dianterin duit, nggak percaya lagi. Ternyata udah ditiru nggak ada yang nganterin duit. Nah, pokoknya kalau Gus Baha nggak usah dihitung-hitung, baca aja udah sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Kalau saya masih hitung, saya punya tasbih kan. Jadi itu Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau ada ijazah dari seorang yang ahli riyadhah begitu, dari ulama atau kiai yang ahli riyadhah, itu bahasa Jawanya mandi. Ini bukan mandi loh, mandi. Ayo mandi itu apa? Mandi itu mustajab. Mandi itu makbul. Bukan mandi ya, tapi mandi. Orang Jawa itu antara D dengan D itu lain gitu. Nah ini insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan. Banyak mobil-mobil, bis, truk juga kadang-kadang lebih baik ditulis Sallallahu Alaihi Muhammad daripada ditulis yang lain-lain. Banyak kan masjid di bisnis yang Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu karena dia ngaji. Dan insya Allah pemiliknya suka membaca Sallallahu Alaihi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua soal tebar hewan kurban di tempat lain. Tebar hewan kurban sehingga tidak bisa menyaksikan. Tetap bisa menyaksikan. Hari gini ya bisa live streaming. Live streaming lah bisa sekarang ini. Kalau nggak live streaming, foto atau video call gitu kan ya, bisa. Nah itu sunnahnya kalau seandainya dulu belum ada live streaming, jadi kitabnya nggak pernah menyebut wa in lam yastati fa bi live streaming, mesti ada kitab gitu ya. Kalau tidak bisa pakai live streaming cukup gitu, artinya yang penting menyaksikan gitu. Itu sekarang bisa dilakukan begitu. Misalnya ibu kurban 3 ekor ya, masing-masing di daerah semuanya misalnya, ya sudah suruh foto aja, dokumentasi ini menyaksikannya. Itu kira-kira memahami menyaksikan itu kalau sekarang zamannya begitu. Walaupun memang kalau bisa menyaksikan itu beda, suasananya beda. Termasuk kalau bukan dinadarkan, sunnah itu untuk ikut menikmati dagingnya. Karena Al-Quran menyebutkan fa'idha wajabat junubuha
fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Tadi saya dengar sayup-sayup dibaca ayat itu sebelum mulai acara, ya. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau telah roboh, makan. Berarti ini makan, menikmati itu termasuk sunnah bagi yang berkurban. Kecuali yang nadar. Kalau nadar itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir kurban untuk almarhum, ya. Untuk almarhum memang dalam kitab-kitab Syafi'iyah tidak boleh, kecuali memang pernah berwasiat. Tapi karena saking cintanya terhadap orang tua dan saking pahamnya bahwa orang tua itu belum pernah berkorban, jangankan untuk berkorban, untuk beli beras saja kadang-kadang telat sampai dicampurin nasi jagung, gitu kan? Itu artinya kemudian anaknya sukses, anaknya berhasil, ekonominya bagus, akhirnya apa? Wah, saya mau berkorban atas nama almarhum ayah atau ibu atau mungkin kakek atau nenek, boleh. Masih ada cantolan boleh. Alasannya Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya berkorban untuk Rasulullah sepeninggal beliau, gitu. Jadi saya berkorban untuk Rasulullah sepeninggal beliau. Jadi beliau berkorban terus. Lalu itu saja ya, karena kalau saya panjangin nanti menjadi legitimasi orang-orang yang mau kurban. Karena Nabi begini doanya itu memang, Allahumma hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Yang terakhir inilah dia bilang, saya pernah dikurbanin sama Nabi Muhammad. Berhubung saya pernah dikurbanin sama Nabi, saya nggak usah kurban. Itu minal pelitin, gitu. Itu minal pelitin, gitu ya. Lupa dengan hadis lain yang mengatakan, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang punya keluasan rezeki, punya kesempatan ekonominya bagus, kok tidak mau kurban, nggak usah ngaku-ngaku Islam. Tuh, bahkan keras itu hadis itu. Jadi kalau punya duit nggak mau kurban, nggak usah ngaku Islam. Kan berarti lupa sama hadis ini. Sampai Imam Malik ya dalam satu qaul mengatakan wajib. Ya ini wajib kifayah katanya. Sunnah kifayah. Tapi sunnah kifayah madhab lain. Kalau madhab Malik wajib kurban ini. Nah, oleh karenanya ya kita untung tidak sampai wajib ya, sehingga hanya sunnah muakkadah, itu pun insya Allah membludak. Ini saya bila-bilain untuk tetap hadir di sini, padahal tadi sedang rapat di UIN untuk ikut melaporkan karena kolaborasi antara Madrasah Pembangunan, Masjid Fathullah dan STF, Social Trust Fund. Itu berkolaborasi 3 kelompok, 3 lembaga ini di bawah payung UIN, dan tadi dirapatkan sudah berapa. Ternyata memang banyak dosen-dosen yang tidak berkurban di UIN karena apa? Sudah berkurban di kampung halamannya di tempat-tempat lain. Nah, yang penting berkurban, dan UIN tetap memfasilitasi untuk melaksanakan kurban. Bahkan yang belum disinggung dari tadi adalah ada kurban sistem kaleng. Ini di DKI belum dibiasakan. Bukan kurban kaleng-kaleng, Pak. Kurban sistem kaleng maksudnya 1 ekor sapi itu dipesankan untuk menjadi rendang atau semur atau apapun di dalam kaleng. Seekor sapi menjadi 350 kaleng dan masa expirednya 2 tahun. Gitu. Jadi 2 tahun, selama 2 tahun masih dimanfaatkan, bisa dikirim kemana-gimana gitu. Itu, tapi yang paling bagus tetap disimpan di freezer. Tapi yang ya pokoknya di freezer itu 2 tahun masih belum expired. Itu promosinya. Sehingga sudah 2 tahun, tahun ketiga ini UIN diantaranya menjalankan yang kurban sistem kaleng ini. Cuman kalau sistem kaleng berarti bukan konvensional. Akhirnya kepalanya nggak diambil, apalagi kulitnya, apalagi juga iganya, buntutnya udah diserahkan, tapi kalengnya itu ya yang berupa daging menjadi 350 bungkus kaleng. Itu
ada model begitu sekarang. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak. Izin untuk penanya kedua dan ketiga kami langsungkan saja sehingga nanti jawabannya bisa langsung sekali. Monggo Ibu. Terima kasih Pak. Pak Ustaz izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban. Bagaimana ketentuan syariat tentang pembagian daging kurban yang apakah ada dalil khusus mengenai pembagian sepertiga untuk pengorban, sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiga untuk hadiah. Bagaimana itu dalilnya? Lalu yang kedua, yang mana boleh, yang mana tidak boleh bagian dari sapi itu diambil oleh sahibul kurban. Sebab ada beberapa mengatakan di panitia masjid misalnya, untuk pengorban Anda mau minta apa gitu bagiannya sepertiganya, ada yang paha, ada yang apa gitu ya. Apakah ada dalilnya ini boleh, ini nggak boleh untuk pengorban? Lalu yang juga menjadi pertanyaan, yang sepertiga untuk fakir miskinnya itu apakah juga ada yang boleh dan yang nggak bolehnya gitu Pak Ustadz? Jadi yang pertama pertanyaan adalah pembagian sepertiga sahibul kurban, kemudian fakir dan juga untuk hadiah. Yang kedua adalah bagaimana bagiannya yang boleh dan tidak boleh pembagian itu. Satu lagi saja, surat Al-Kausar karena tadi Pak Ustadz menyebut itu perintah atau bicara soal sholat dan kurban itu kan disejajarkan gitu. Biasanya kan sholat sedekah, ini sholat kurban gitu Pak Ustadz. Mohon elaborasi penjelasan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf dan mohon izin karena ternyata pertanyaannya sudah sangat banyak. Untuk pertanyaan ketiga mungkin di lain kesempatan dulu. Monggo Bapak di. Kecuali nanti masih sisa waktu ya. Iya. Saya menjadi tidak enak karena beliau guru saya. Nanti beliau tanya saya jawab insya Allah kalau bisa. Tapi untuk yang Ibu sampaikan mengenai pembagian sepertiga ini sebetulnya di zaman dahulu kan belum ada freezer. Sehingga yang satu disimpan, yang satu dijemur, yang satu dibagikan. Itu maksudnya supaya nggak mubazir sebetulnya. Lah kalau sekarang sebetulnya kalau mau dibagi ditunda, apalagi tadi dikalengin sampai 2 tahun masih belum expired, silahkan saja. Tapi yang wajar memang jangan sepertiga untuk yang pengkorban. Lah mau korban atau mau pesta? Kalau sampai sepertiga itu banyak loh. Walaupun ditolerir boleh, tapi nanti siap-siap dikatain panitia aja. Ya udah potong aja sendiri begitu kan ya. Menumpang motong ke masjid dia minta sepertiga. Kata panitia, udah potong aja sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan kalau sepertiga. Jadi kebijakan biasanya kalau kambing dia orang berkurban kambing. Lalu dikasih paha sama atinya 1/4 gitu, biasanya begitu. Ya. Artinya bisa semuanya sih. Artinya dikasih sama pahanya gitu biasanya. Itu sepertiga juga belum. Kalau mau paha 2 boleh, tapi kayaknya kalau kebijakan panitia hanya 1. Tapi kalau dia dalilnya sepertiga aja boleh, ngomong sama ketua panitia. Ya, ngomong sama ketua panitia supaya boleh dengan membawa pulang 2 paha itu. Cuman kalau itu berupa sapi, 2 paha belakang dibawa pulang ya habis. Yang mau dibagi yang mana jadinya? Jadi kalau sapi biasanya 1 paha utuh dibagi 7, diberikan pada pekurban atau pelaksana kurban. Jadi itu mengenai pembagian. Tadi ditanyakan atau tidak, tapi di tempat lain nanya begini, Pak itu panitia boleh dimasakin dari situ enggak? Boleh dimasakin lalu makan rame-rame boleh nggak? Ini cari dalilnya apa? Lah dalil itu 2 macam. 1 dalil akli, 2 dalil nakli. Ini pakai dalil akli saja. Apa? Itu orang yang nggak ngapa-ngapain datang bawa kupor aja dibagi. Lah orang yang repot-repot berdarah-darah sampai kadang-kadang kena pisau, masa nggak boleh gitu? Itu dalil aklinya tuh. Ya. Yang nggak mengapain aja datang dikasih, dia yang repot terkosong beberapa hari yang lalu sudah itu kok nggak boleh, itu aklinya di mana, akalnya gitu. Jadi kira-kira pembagian ini teknis,
kurban ibadah, tapi soal pembagian, soal nyacak, soal apa, itu muamalah. Kalau muamalah yang penting ridho, yang penting al aslu fil muamalati al ibahatu. Dalam hal muamalah itu boleh-boleh saja, yang penting sepakat untuk jangan sampai. Belum lagi begini, ongkos potong kambing 400, ongkos potong sapi seekor sapi 1 juta. Ada orang bawa kambing ke musola, Pak, ongkos potongnya 400. Udah saya kasih masih malakin gitu jadinya. Udah saya kasih kambing masih malakin gitu ya. Itu maksudnya itu ongkos potong itu kaitannya dengan pelaksanaan ini. Ya harus 400, ya mungkin 100 atau 50 ribu untuk apa? Beli plastik, beli telenan, beli apa, sewa tenda gitu-gitu. Maksudnya untuk itu. Kecuali harganya sudah include dalam kepanitiaan itu. Jadi dalam pengumumannya itu, ini harga sekian sudah termasuk biaya pemeliharaan dan pemotongan, misalnya seperti itu. Itu tadi pembagian. Lalu apa lagi tadi ya? Penyetaraan sholat dengan kurban. Oh iya. Itu banyak tafsirnya. Dalam Al-Qurtubi saya baca, katanya sholat 5 waktu. Bukan, itu bukan sholat 5 waktu, sholat subuh. Bukan juga lah. Akhirnya apa? Ini maksudnya adalah sholat Idul Adha. Yang agak relevan adalah sholat Idul Adha, karena sama-sama itu sholli wanhar, sholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar. Itu sholatlah kalian sholat Idul Adha yang hukumnya sunnah. Inhar untuk berkurban juga hukumnya sunnah. Itu relevan penjelasan mengenai sholli di situ adalah sholat Idul Adha yang sama-sama hukumnya sunnah gitu. Jadi bukan sholat 5 waktu itu. Kalau sholat 5 waktu jangan pakai ayat itu, pakai hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ayatnya masing-masing. Itu walaupun masih ada juga yang mengatakan itu sholat 5 waktu, tapi kurang pas terhadap penyebutan kalimat inhar. Terus apa lagi tadi? Yang boleh dan tidak boleh. Yang nggak boleh itu maksudnya bagi yang memang hipertensi jangan dikasih kambing. Gitu kira-kira lah. Ini muamalah juga nih. Kalau soal kitabnya tidak sampai sebegitunya, hanya memang kaitan dengan orang-orang sudah nggak paham. Ada yang makruh dimakan. Apa yang makruh dimakan? Antara lain testis. Tapi bapak-bapak seneng testis, katanya buat obat kuat. Bagaimana sih? Itu makruh sebetulnya itu. Itu makruh. Apalagi maaf, zakar kambing itu. Ya bukan makruh, itu digigit susahnya minta ampun itu. Nah, itu juga makruh dimakan gitu. Itu saja. Ya. Katanya termasuk ya yang konkret itu, jadi zakarnya maupun testisnya kambing itu. Tetapi dikejar-kejar orang itu banyak yang pada makan, ya sejarahnya hanya makruh ini gitu ya. Tidak sampai pada haram gitu ya. Ya, tapi kemudian yang perlu hati-hati juga begini, yang bisa menjadi haram. Kalau belum mati sudah buru-buru pengen ngesop buntut. Dia disembelih belum mati dipotong buntutnya langsung direbus. Haram itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan maquti'at min bahimatin wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Komponen tertentu yang diputus dari binatang yang masih hidup itu bangkai. Kadang orang belum mati udah diambil palanya, itu seluruh kepala yang diambil itu bangkai itu. Nah, jadi harus mati dulu baru dipotong. Walaupun memang sebaiknya kalau ngulitin kambing jangan sampai kering, jangan sampai susah ngulitinnya, gitu. Jadi itu teknis-teknis yang penting dalam kepanitiaan di mana-mana, termasuk ibu-ibu. Guyub, rukun, akur, jangan saling melotot-melototin, jangan saling membenci satu dengan yang lain. Masalahnya Pak, bawa golok masing-masing. Gitu. Yang dikhawatirkan nanti bukannya korban orang, bukannya korban kambing, orang itu pada luka gitu ya. Nah, jadi jangan sampai
Jadi yang penting rebugan, yang guyup, yang harmonis di satu masyarakat, ini yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah kurban ya. Selesai ya, cukup ya. Masih ada, jadi beliau dikasih kesempatan. Ini zuhurnya jam berapa? Persiapan untuk zuhur nanti sebelum. Oh gitu ya. Saya kan harus ngikut MC ya. Jadi MC yang punya kuasa. Terima kasih Bapak. Baik, alhamdulillah rangkaian acara halaqah tafsir pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Dr. Muhammad Nurul Irfan MA atas ilmu dan wawasan yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk para jemaah atas antusiasmenya dan juga atas perhatiannya. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan informasi penting bahwa besok hari Kamis tanggal